Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiin, NIM 152. Untuk kesempatan di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis 2. Oke, lanjut ke video berikut ini. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan pengertian dari analisis conjoint, analisis jalur, serta analisis runtun waktu atau analisis time series. Yang pertama yaitu analisis conjoint. Analisis conjoint adalah sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk terkait. Untuk menentukan strategi pemasaran, analisis conjoint ini tepat dan baik. Bahkan pada tataran yang lebih tinggi bisa dipakai untuk segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen terhadap atribut pokok yang dipilihnya. Yang kedua yaitu analisis jalur. Adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linear ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y serta dampaknya terhadap Z. Yang ketiga yaitu analisis runtun waktu atau analisis time series. Adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lalu yang telah dikumpulkan secara teratur. Analisis runtun waktu merupakan salah satu metode peramalan yang menjelaskan bahwa deretan observasi pada suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari variabel random berdistribusi bersama. Pertanyaan yang kedua yaitu tujuan dari penggunaan analisis conjoint, analisis jalur, serta analisis time series atau runtun waktu. Yang pertama yaitu tujuan dari penggunaan analisis conjoint. Yang pertama yaitu menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Yang kedua, mengestimasi pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. Yang ketiga yaitu menentukan komposisi merek yang paling disenangi. Fitur dari merek dapat dibuat bervariasi, dinyatakan dalam level atribut dan utilities yang bersangkutan. Yang keempat, membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Yang kelima yaitu menunjukkan sejauh mana kesediaan individu melakukan pertukaran atau trade-off antara atribut atau karakteristik suatu produk pelayanan sehingga berguna untuk memutuskan cara optimal dalam memberikan pelayanan dengan keterbatasan sumber daya. Yang kedua, tujuan dari penggunaan analisis jalur. Yang pertama yaitu melihat antar variabel dengan berdasarkan pada model a priori. Yang kedua itu menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga yaitu menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang keempat yaitu mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Yang kelima yaitu menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen exogenous atau lebih terhadap variabel independen endogenous lainnya. Yang terakhir yaitu tujuan dari penggunaan analisis time series, yaitu tujuannya adalah menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di masa depan dan mengoptimalkan sistem kendali. Pertanyaan yang ketiga yaitu jenis variabel dan data yang digunakan dalam analisis conjoint dan analisis jalur. Yang pertama yaitu analisis conjoint. Data yang digunakan dalam kondisi conjoint dapat berupa data non-metrik atau data berskala nominal atau ordinal atau kategorial, maupun data metrik yaitu data berskala interval atau rasio. Yang kedua yaitu data non-metrik. Untuk memperoleh data dalam bentuk non-metrik, responden diminta untuk membuat ranking atau mengurutkan stimuli pada tahap yang telah dibuat sebelumnya. Rankingan dimulai dari 1 dan seterusnya hingga ranking terakhir bagi stimuli yang paling tidak disukai. Kedua itu data metrik.
Untuk memperoleh data dalam bentuk metrik, responden diminta untuk memberikan nilai paling rating terhadap masing-masing stimuli. Dengan cara ini, responden akan dapat memberikan penilaian terhadap masing-masing stimuli secara terpisah. Pemberian nilai atau rating dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, menggunakan skala Likert mulai dari 1 hingga 5. Contoh 1 itu paling tidak disukai dan 5 itu paling disukai. Yang kedua yaitu menggunakan nilai ranking. Artinya untuk stimuli yang paling tidak disukai diberi nilai tertinggi setara dengan jumlah stimulinya. Sedangkan stimuli yang paling disukai diberi nilai 1. Yang kedua yaitu variabel yang digunakan. Adapun variabel digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu variabel independen atau variabel bebas atau variabel eksogen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Yang kedua itu variabel dependen atau variabel terikat. Atau variabel endogen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua yaitu jenis variabel serta data yang digunakan dalam analisis jalur. Adapun data yang digunakan dalam analisis jalur, yang pertama yaitu data berskala interval, yang kedua data berdistribusi normal. Adapun variabel yang digunakan, yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas atau variabel eksogen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Yang kedua yaitu variabel dependen atau variabel terikat atau variabel endogen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga yaitu variabel perantara atau intervening variable. Nama lain variabel perantara adalah variabel penyelah atau variabel antara. Variabel ini terletak di antara variabel bebas dan variabel tidak bebas, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel tidak bebas. Secara teoritis, variabel perantara mempunyai pengaruh tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Pengaruhnya harus disimpulkan dari pengaruh-pengaruh variabel bebas dan variabel moderat terhadap gejala yang sedang diteliti. Nomor 4 yaitu variabel latent. Variabel latent dapat didefinisikan sebagai variabel penyebab yang tidak dapat diobservasi secara langsung atau unobservable. Pengamatan variabel tersebut diamati melalui variabel manifestnya. Variabel manifest adalah variabel indikator terukur yang dapat diobservasi secara langsung untuk mengukur variabel latent. Contoh, variabel latent motivasi tidak bisa diobservasi secara langsung, namun melalui variabel manifestnya atau indikator seperti kerja keras, pantang menyerah, tekun, teliti, dan lain-lain. Yang nomor 5 yaitu ada variabel moderator atau intervening dan moderator. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan nomor 4 yaitu penjelasan mengenai istilah yang pada umumnya digunakan dalam analisis time series. Di sini ada 2 istilah yang pada umumnya digunakan dalam analisis time series. Yang pertama yaitu stationaritas, yang kedua kointegrasi. Yang pertama yaitu stationaritas, yaitu merupakan kondisi yang diperlukan dalam analisis regresi deret waktu karena dapat memperkecil kekeliruan model, sehingga jika data tidak stasioner maka harus dilakukan transformasi stasionaritas melalui proses diferensi jika trennya linear. Sedangkan jika tidak linear, maka transformasi linearitas tren melalui proses logaritma natural jika trennya eksponensial, dan proses pembobotan atau penghalusan eksponensial sederhana. Jika bentuknya yang lain, yang selanjutnya dilakukan proses diferensi pada data hasil proses linearitas. Yang kedua yaitu kointegrasi, yaitu adalah suatu hubungan yang jangka panjang antara peubah-peubah yang meskipun secara individual tidak stasioner, tetapi kombinasi linear antara peubah tersebut dapat menjadi stasioner.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.